Hai, kita akan perbaiki tampilan dari form config ini. Ini kalau saya upload file gambar ya, sebaiknya gambarnya tuh langsung ditampilkan supaya si user tuh dia tahu gambar yang mana yang dia upload. Jadi kita ke codingannya, buka app views, kemudian config index. Ini tutup sidebar, Ctrl B. Ini kalau site minimize alt z. Kita scroll paling bawah. Ya di sini ya. Ini kalian enter. Kita buka tag img. Kemudian untuk menampilkan hasil dari gambar yang sudah kita upload, ini foldernya kita samakan dengan yang kita setting waktu pada saat mengupload gambar, yaitu assets img. Tapi ini kita perlu menambahkan slash ya, supaya URL-nya tuh lebih lengkap dan digabung dengan nama file ya, itu config logo. Lalu kita kasih width misalkan 100%. Dan ini gambarnya sudah muncul. Ini kalau terlalu dekat, kalian kasih kelas margin top 3, refresh. Dan ini sudah ada jaraknya. Kemudian ini sudutnya terlalu tajam, kita kasih kelas rounded, kemudian refresh. Ya, jadi sekarang yang akan kita buat, pada saya upload file gambar. Nantinya gambar ini akan diganti dengan gambar yang tadi kita upload. Jadi kita buat JavaScript-nya untuk bisa menargetkan input ini ya. Ini kita targetkan berdasarkan ID-nya, yaitu logo. Kalian buka tag script. Jadi kita panggil jQuery, seleksi yang kalau ID pakai tanda pagar, yang ID-nya logo on, pada saat berubah on change, jalankan on change, jalankan function berikut. Misalkan kita kasih alert ya, alert, oke. Kita refresh. Jadi pada saat saya upload gambar, itu akan muncul alert oke. Tapi kita tidak akan tulis seperti ini. Kita harus bisa mengambil nama gambar ini ya. Untuk mengambil nama gambar yang kita upload, ini kita kasih dulu eventnya, console log event. Jadi kalau saya refresh, klik kanan, inspect console, kita upload gambarnya. Ya ini ya, sudah ada nama filenya. Jadi event target. Kemudian kalau kalian mau cari nama gambarnya ya, dia ada di files. Ya ini. Ini nama gambarnya speed 4K ya, sama dengan yang ini. Jadi nanti gambar ini akan kita ganti dengan gambar sebelumnya. Jadi yang harus kita panggil adalah event target files yang indeksnya indeks ke 0. Ini files ya, files indeks ke 0. Kemudian ini perlu kita tambahkan lagi ID ya, supaya gampang diseleksi menggunakan jQuery. Namakan preview. Jadi jQuery seleksi
yang ID-nya preview. Kemudian cari atribut ya. Atribut itu yang mana? Atribut itu yang ini, value. Oh, yang ini ya. Oh, ini saya salah tambahkan ya. Seharusnya di tag img. Atributnya itu src, alt, itu atribut ya. Jadi yang kita targetkan itu atributnya adalah src. Jadi yang sebelumnya source-nya itu diambil dari folder kita, tapi ini source-nya tuh diambil dari pada saat kita mengupload gambar. Jadi ya, event kemudian target, berikutnya adalah files yang indeks ke 0. Files yang indeksnya ke 0. Ini filenya ya, tapi kita perlu membuat dia menjadi sebuah URL. Itu dengan menambahkan URL titik create object URL. Jadi script ini berfungsi untuk membuat sebuah link yang nantinya mewakili sebuah objek. Ini save, kita refresh, kita coba upload gambarnya. Kayak ini ya, gambarnya sudah berubah sesuai dengan file yang kita upload. Tapi seperti biasa, kalau saya simpan di sini hanya form ini yang bisa menggunakannya. Jadi sebaiknya kita pindahkan ke script kita ya, supaya bisa digunakan di semua form. Tapi sebaiknya untuk ID-nya kita gunakan ID yang umum ya, karena jangan sampai nanti misalkan kalau kita buat user, nanti usernya upload file foto ya, namanya itu bukan logo tapi foto. Jadi kita ganti ID-nya ya, supaya namanya umum, kita namakan saja upload. Ini juga bisa diubah jadi upload. Kemudian ini kita cut ya, kita cut, save, Ctrl B, buka di public asset js script. Ini kita namakan ya, preview image before upload. Save. Ini sudah tidak kita butuh JavaScript-nya. Save. Kita coba ulangi lagi, upload filenya. Ya, ini masih berfungsi ya. Jadi tampilan form kita sudah lebih menarik ya. Kemudian masih ada lagi yang perlu kita perbaiki, yaitu penanganan file yang di-upload. Nantinya ini akan sering kita gunakan karena ada beberapa file yang akan kita upload. Jadi ini kita tidak akan tulis di sini supaya kita tidak tulis berulang-ulang ya. Kita akan membuatkan sebuah helper. Kita namakan app_helper titik php. Jadi helper ini biasanya kita membuat sebuah fungsi yang nantinya akan sering-sering kita gunakan, supaya tadi ya tidak ditulis secara berulang-ulang. Dan untuk menggunakan helper ini kalian harus meload di dalam base controller, sama seperti helper form. Untuk meloadnya kita tidak perlu menuliskan app_helper, cukup app. Kemudian di save, ini sudah bisa di close ya. Config, nah ini kita copy, buka tag php, karena isinya tag php saja, tidak perlu pakai tutup ya. Kita buat sebuah function baru. Nah, fungsinya upload.
Ya ini ada beberapa yang error, jadi dia harus menerima parameter ya. Parameter pertama itu adalah filenya. Kemudian parameter kedua itu ini ya, old file atau file yang lama. Yang terakhir parameternya itu adalah lokasi penyimpanannya nanti. Ini kita bisa namakan $temp. Jadi ini sudah bisa kita ganti ya menjadi $temp. Ini beda ya, kalau ini kita pindahkan ke dalam file. Kalau ini kita hapus ya filenya, jadi dia ada operator pergabungan string ya, nama folder dan digabung dengan nama file. Jadi ini kita perlu menggabungkan stringnya, tapi ini dengan tanda slash. Dan jangan lupa kita harus mengembalikan sebuah nilai, yaitu nama filenya, karena nantinya nama file ini yang akan dikirim ke dalam database. Sekarang tinggal kita panggil function upload ini ya, di sini $file, nantinya ini akan masuk ke sini $file, sama juga untuk old file ya. Dan $temp ini kita perlu mengirimkannya, yaitu assets/image. Kemudian save, ini sudah bisa dihapus ya. Nantinya kalau kita akan upload file foto untuk user, kita tinggal panggil helper ini ya. Sekarang kita coba upload file ya untuk logo. Ini saya sudah download ya file logonya CI. Kemudian submit. Dan ini gambarnya sudah berubah. Dan gambarnya juga sudah dihapus ya, gambar yang lama. Diganti dengan gambar yang baru kita upload. Selanjutnya data dari config ini akan kita cetak untuk menggantikan beberapa script yang kita tulis langsung ya. Ini sudah bisa di close ya. Jadi kita akan ganti tulisan ini ya, nice admin, yang nantinya tulisannya diambil dari database. Untuk merubahnya kalian panggil di layouts index. Jadi di sini kita harus bisa panggil model ya, model config, supaya kita bisa terkoneksi dengan database. Untuk memanggil model, kalau dari file views ya, kalau dari file config kita perlu memanggil name-nya ya dulu, mulai dari foldernya app models config. Tapi kalau dari layouts, kalian cukup panggil model buka kurung, kemudian nama modelnya ya, yaitu config model. Kemudian ini perlu kita tampung ya dalam sebuah variabel. Kita namakan saja config. Dan selanjutnya kita panggil metodenya ya, metode yang mau kita panggil, yaitu get id. Save. Ini kalau saya vardam ya, dd vardam dan div dari $config. Save, refresh. Ini datanya sudah ada ya, app name-nya, copyright. Sekarang tinggal kita cetak datanya. php echo control spasi tab $config. Ini description, ini copy saja, keywords dan author. Kita ganti juga langsung logonya ya, ini kalian copy,
Ini tuh logo. Save. Ini kalau kalian lihat di sini ya, logonya masih menggunakan logo, sudah pakai kode Twitter ya. Ini logonya sudah berubah, tapi di sini belum berubah ya. Dan ini kalau kalian klik kanan, kemudian pilih view page source, ini sudah ada tulisannya ya, untuk konten deskripsi, konten name, dan konten author, sesuai yang kita simpan di dalam database. Kemudian kita akan ganti juga logo ini. Ini bisa kalian copy, kita scroll ke bawah, kita cari di mana tersimpan logonya ya. Oh ini ya, paste. Kemudian untuk app name nya ini juga kalian bisa copy, ini berubah jadi app name, save dan refresh. Tulisannya sudah berubah, tinggal ini ya, copyright nya. Ini kalian copy lagi, kita scroll cari tulisan copyright ya. Nah ini copyright nya, ini bisa kalian ganti, ini bisa dihapus ya, all rights reserved. Save, kemudian refresh. Ini sudah berubah ya, copyright admin template. Config, ini kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Sudah diganti, seharusnya ini bukan app name tapi copyright. Refresh. Nah ini copyrightnya sudah berubah. Kemudian kalau kalian lihat footernya, supaya footernya lebih menarik, ini bisa kita ganti warna backgroundnya ya. Kita ganti warna backgroundnya, disamakan dengan warna background dari header dan juga sidebar. Jadi ini perlu kalian cari CSS nya, Ctrl B, public assets CSS style. Yang kita cari itu adalah yang kelasnya footer. Ctrl F, kalian cari footer, enter. Ini supaya langsung gampang ditemukan, tambahkan titik ya, supaya dia langsung cari yang kelasnya footer. Karena kalau di CSS untuk menargetkan kelas itu pakai tanda titik. Ini tinggal kita tambahkan ya, background warna putih, kode heksanya itu pagar FFF. Save, kemudian refresh. Ini ya, jadi copyright kita itu sudah ada, footer kita ya sudah ada warna backgroundnya. Jadi config kita itu sudah lebih dinamis ya, untuk merubahnya tinggal kita rubah di form config, tidak perlu lagi kita rubah menggunakan script ya. Sekarang kita akan buat menu sidebar kita juga, ini dia lebih dinamis. Jadi kalau ada penambahan tidak perlu kita tambahkan di script, cukup nantinya kita tambahkan dengan menggunakan form ya, form navigasi. Kita buat dulu database nya, ini close ya, buka terminal ya, Ctrl backtick, kita buka terminal baru, php spark migrate -2 create navigasi, enter, tutup. Kita buka database migration navigasi. Ini bisa kalian copy ya dari config, kita copy up and down, kita ganti up and down dari navigasi. Ini kalian hapus, simpan saja satu ya, karena akan kita edit. Kemudian config ini kalian blok, Ctrl D ya, Ctrl D sampai di bawah, kita ganti jadi navigasi. Kemudian kita lihat di sini di views, layouts, index ya, cari navigasinya ya, yang ini ya,
Jadi ada nama menunya apa, misalkan dashboard, kemudian linknya apa, kemudian juga kelasnya. Dan supaya lebih bagus lagi, kita bisa atur urutannya, kita tambahkan juga urutannya. Jadi ini pertama itu adalah menunya apa, nama menunya ya, yang ini. Kemudian linknya, ini kalian copy, blok, alt, shift, bawah. Ini URL. Kita copy lagi, kemudian ikonnya. Kemudian kita periksa apakah navigasi ini dia ada sidebar ya, ada drop down-nya atau tidak. Contohnya seperti yang ini ya. Jadi ini drop down navigasi ini dia merupakan menu drop down dari user management. Jadi kita perlu tambahkan drop down-nya. Atau sub menu ya. Drop down ini kita pakai integer karena nantinya hanya berisi ID dari menu navigasi. Kemudian urutannya supaya itu gampang kalau kita mau rubah-rubah, misalkan kita mau pindahkan user management ke urutan kedua ya, drop down ini jadi urutan. Yang terakhir itu adalah aktif, supaya kita bisa aktifkan atau nonaktifkan sebuah menu. Kemudian di save, jadi sudah ada nama menunya, linknya, icon, kemudian dia drop down atau sub menu dari mana, urutan, dan yang terakhir adalah aktif. Buka kembali terminal, kita hapus migrasinya, php spark migrate, enter. Jadi sudah berhasil ya. Ctrl B, ini sudah bisa kita tutup ya. Sekarang tinggal kita buat ini tampilan dari navigasi. Untuk membuatnya controller navigasi kita bisa buat dengan terminal ya. Kita buka kembali terminalnya, tambah php spark make .2, jadi php buat controller. Kemudian nama controllernya yaitu navigasi. Ini controller navigasi sudah kita buat. Selanjutnya langsung saja kita panggil, kita buat juga modelnya ya, model navigasi. Jadi ini bisa kalian copy ya, atau kalian langsung saja save as ya, file, save as. Ini namanya navigasi model, save. Ini juga ya, navigasi. Kemudian ini kalian blok ya, config-nya kalian blok semuanya, ganti jadi navigasi. LTZ. Yang pertama tadi adalah menu, URL, icon, menu URL, icon, drop down ya, urutan dan aktif. Drop down, urutan, terakhir adalah aktif. Sekarang kita panggil navigasi ini, navigasi model ya, di dalam controller navigasi. Ini supaya cepat, kalian bisa copy dari sini ya. Kita paste di navigasi. Kita ganti jadi navigasi. Ctrl B ya. Ctrl D 3 kali ya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Navigasi. Jangan lupa ya, nama file tuh dia huruf besar. Kemudian kalau kalian mau lebih cepat lagi, ini bisa di copy ya.
kita ganti di controller navigasi. Detailnya navigasi, kemudian ini juga berubah jadi navigasi. This navigasi model untuk mengambil semua data dari tabel navigasi itu bukan get ID ya, tapi find all. Ini tidak kita butuhkan ya. Nama foldernya juga navigasi index. Kita buat folder baru di views navigasi, di dalamnya ada file index.php. Untuk isinya ini seperti biasa, kita copy dari layouts blank dan paste, kemudian refresh. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah tombol tambah ya untuk mengunjungi form navigasi. Jadi di sini kita tambahkan sebuah link ya, tag A. Kemudian URL-nya itu navigasi/new. Jangan lupa detailnya kasih tambah. Kemudian refresh. Jadi sudah tambah. Ini saya enter dulu ya. Ctrl B, tambahkan kelas ya, kelas dari Bootstrap, btn primary. Refresh. Jadi kalau dia full ya, ini bisa kita bungkus dengan sebuah div. Ini kalian pindahkan tutup divnya ya ke bawah. Refresh. Ini kalau saya klik tombol tambah, dia masih error karena kita belum buat ini ya. Jadi sekarang kita buat metode new pada controller navigasi. Ini bisa kita copy ya, alt shift bawah, new. Ini tambah navigasi. Jangan lupa kalau form ya, kita perlu mengirimkan validation. Ini bisa kalian copy dari config index. Ini kita hapus dulu ya. Sekarang kita buat file baru. Oh, ini salah tambah ya. Seharusnya foldernya navigasi, nama filenya adalah new. Kita buat file baru lagi di dalam navigasi. Itu new.php. Dan isinya bisa kalian copy dari layouts blank. Save. Ini indeksnya kita tutup sementara ya. Untuk isinya kita bisa contek ya dari config index. Ctrl B, alt Z. Ini kalian copy tag formnya, alt Z. Kemudian bisa kita copy juga ya salah satu menu inputannya. Dan terakhir kita kita copy tag form penutupnya ya, dan juga ini ya button submit. Save. Tapi untuk form tambah data itu tidak ada ini ya, tidak ada value, jadi ini bisa kalian hapus. Kemudian untuk form ini karena dia tidak menangani sebuah file, ini tidak kita butuhkan. Dan actionnya kalian ganti jadi navigasi create, karena update itu nanti untuk form ubah. Kemudian inputan yang pertama itu ada yaitu menu ya, menu. Ini ganti jadi menu. Save. Kemudian refresh.
Kemudian karena ini cuma satu file, makanya dia tidak ada tombol kembalinya ya. Tapi kalau ini dia harus bisa kembali ke halaman navigasi, karena siapa tahu user tidak mau mengisi formnya ya, atau batal dalam pengisian form. Ini tinggal kalian tambahkan sebuah link. Ini jadi cancel atau back atau kembali juga boleh ya. Hrefnya itu kembali ke navigasi. Jangan lupa tambahkan kelas bootstrap ya. Kalau mau warna merah, dia jadi danger. Kemudian save dan refresh. Ini kalau saya back, dia kembali ke halaman navigasi. Ini kalau terlalu dekat jaraknya, kalian bisa kasih sebuah kelas ya, margin n. Atau ini kalau di CSS manual itu namanya margin right. Nilainya 1 sampai 5. Ya, kita buat semua menu inputannya ya. Ctrl V. Ini navigasi URL ya. Copy, Alt Shift bawah. Ini kita blok menunya ya. Jangan sampai terblok di atas ya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Cukup sampai di sini. Awas kena bagian atas ya. Kita ganti jadi URL. Ini huruf besar ya, URL. Berikutnya itu adalah icon. Ini copy lagi ya. Alt Shift bawah. Kita blok lagi, Ctrl D, icon. Setelah icon, drop down ya. Ini kita blok lagi ya. Alt Shift bawah. Kita ganti jadi drop down. Ctrl D, drop down. Copy lagi. Ini yaitu urutan. Urutan, dan yang terakhir itu adalah aktif. Refresh. Ini ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya. Yang pertama itu icon ini tidak wajib. Jadi kalau user tidak mengupload icon, nanti ikonnya tuh lingkaran seperti ini ya. Tapi icon ini wajib kalau dia bukan sebuah menu drop down ya, supaya tampilannya seperti ini. Tapi kalau untuk menu drop down itu nanti jadi tidak wajib. Kita scroll ke atas. Untuk icon ini kita hapus requirednya ya. Ini juga bisa kita delete ya. Kemudian untuk drop down ini nantinya di sini kita akan panggil nama-nama menu ya. Jadi kalian buka Bootstrap, karena dia bukan input tipe teks tapi select ya. Dokumen, Ctrl K, form. Kita pilih yang ini ya, select. Ini bisa kalian copy. Kita cari drop down ya, ini ya. Ini kalian enter di sini. Yang pertama itu adalah no. Ini nilainya 0. Ya, untuk saat ini kita biarkan dulu seperti ini. Nantinya kalau sudah menunya sudah kita tambahkan, baru kita cetak nama-nama menu di sini ya. Ini bisa kalian copy ya untuk validasinya. Kemudian ID, name, dan required juga bisa kita copy ya. Ini sudah tidak lagi kita butuhkan, jadi bisa di delete. Refresh. Berikutnya ini untuk aktif, dia juga berupa select ya. Jadi ini bisa kalian copy ya, selectnya. Kita ganti di sini ya, aktifnya.
Ini sudah bisa kita hapus ya. Jadi aktif, kita ganti drop down-nya ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama itu nilainya 1, value-nya adalah yes. Yang kedua adalah 0, itu isinya no. Kemudian untuk urutan, ini bukan input tipe teks, tapi input tipe number. Save dan refresh. Yes dan no. Ini karena kita belum punya menu-menu di database ya, makanya kita belum isi. Jadi selanjutnya kita buat ini ya, metode create pada controller navigasi. Ctrl B, ini bisa kalian copy dari config ya, untuk metode update-nya. Ini kalian copy, kita simpan di bawah sini. Ctrl B, kita scroll ke atas, kita edit dari atas ya. Ini adalah create. Ini tidak kita butuhkan. Ini kalian blok. Yang pertama adalah menu, kemudian URL, icon, drop down. Iconnya tadi tidak wajib ya, jadi ini tidak perlu. Ini kalau kalian mau pindahkan ke bawah, ALT Arab ke bawah, icon, urutan, dan aktif. Error data gagal ditambahkan. Ini karena tidak ada file yang diupload, ini bisa kita delete ya. Sama ini juga ya, ini bisa kita delete. Kalau ada ini berarti dia adalah form ubah. Menu, URL, drop down, urutan, dan yang terakhir adalah aktif. Tapi ini perlu kita tambahkan lagi satu, yaitu icon. Jadi kalau user mengisi iconnya akan dikirim ke database. Kita buat sebuah operator ternary ya. Ini supaya scriptnya tidak terlalu panjang, saya tampung dulu dalam sebuah variabel icon. Jadi jika variabel ini ada isinya, kita kirim isinya ke dalam database. Kalau tidak ada, kita akan kirim nama icon default ya. Icon defaultnya kita bisa lihat dari views, layout, index. Ctrl B ya ini ya, yang icon circle. Yang ini circle. Ini bisa kalian copy iconnya dan paste di sini. Kemudian kita ganti config model menjadi navigasi. Data berhasil ditambahkan. Kalau ini kita kembalikan ke navigasi. Save, refresh. Sekarang kita tes. Yang pertama itu adalah menunya dashboard. Kemudian URL-nya juga dashboard ya. Ini sama seperti di layout ya. Ctrl B, kita scroll ke atas. Ini ya, URL-nya dashboard. Nama menunya dashboard, URL-nya juga dashboard. Kemudian kalian copy saja ikonnya ya. Karena dia bukan bagian dari sebuah submenu, makanya ini kita pilih no. Urutannya adalah urutan 1. Dan dia menunya aktif ya, submit. Ini data sudah berhasil kita kirim ke dalam database ya. Jadi kalau saya buka database-nya, admin template, tabel navigasi, datanya sudah ada ya. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.